Bakteri adalah makhluk kecil yang tak kasat mata dan diperlukan alat bantu penglihatan seperti mikroskop untuk dapat mengamatinya. Menurut sejarahnya, bakteri pertama kali dikenalkan oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama Christian Gottfried Ehrenberg pada tahun 1838. Kata bakteri diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu bakterion, yang merupakan bentuk diminutif dari bakteria, yang memiliki arti batang atau tongkat. Karena penampakan bentuk dari sel bakteri adalah berbentuk batang saat pertama kali diamati di bawah mikroskop. Bakteri disebut juga mikroorganisme bersel satu atau uniseluler dengan tipe sel prokariot karena belum memiliki membran inti yang melapisi materi genetiknya. Sel bakteri memiliki ukuran antara 0,2 hingga 5 mikrometer dan berbentuk bola atau bulat atau koki, spiral dan juga batang atau basil. Dalam tubuh sel bakteri terdapat berbagai komponen yang memiliki fungsi tertentu dan saling bekerja sama untuk menyokong kehidupan dari bakteri. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah vili atau rambut getar, kapsul endospora, dinding sel, membran sel, sitoplasma atau cairan sel, DNA yang berbentuk sirkular atau melingkar, ribosom, plasmid, dan yang terakhir adalah flagella atau ekor cambuk. Vili atau pilus adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Vili juga disebut sebagai bulu getar yang tersusun dari molekul-molekul protein. Fungsi vili adalah sebagai penghubung saat bakteri melakukan konjugasi, atau istilah lain dari reproduksi seksual bakteri. Konjugasi menyebabkan terjadinya pertukaran materi genetik antar sel bakteri, dan pertukaran materi genetik ini berfungsi untuk melanggengkan eksistensi bakteri di lingkungannya. Selain itu, vili juga berfungsi sebagai pelekat antar sel bakteri yang satu dengan sel bakteri yang lainnya, yang nantinya akan membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan istilah biofilm. Kemudian, vili hanya terdapat pada spesies bakteri gram negatif, contohnya adalah Escherichia coli. Selanjutnya adalah struktur kapsul, di mana kapsul bakteri disebut juga dengan endospora bakteri, yang merupakan struktur pelapis bagian luar sel bakteri. Struktur ini tersusun oleh lapisan polisakarida yang sangat kuat dan tahan terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim. Sehingga fungsi utama dari kapsul bakteri adalah untuk melindungi sel bakteri dari kerusakan, bahkan kematian sel saat berada di lingkungan yang tidak menguntungkan. Struktur kapsul atau endospora dapat ditemukan pada beberapa spesies bakteri, dari kelompok bakteri gram negatif maupun gram positif. Kapsul bakteri hanya terbentuk saat berada pada fase dorman atau disebut juga fase inaktif, yang nantinya bakteri akan tidak melakukan aktivitas untuk sementara waktu. Kemudian, setelah lingkungan kembali normal, kapsul bakteri akan pecah dan sel bakteri akan aktif kembali untuk melakukan kegiatan reproduksi dan berkembang biak. Komponen selanjutnya adalah dinding sel, di mana dinding sel merupakan struktur luar sel bakteri yang berfungsi untuk melindungi komponen sel lainnya. Dinding sel bakteri mengandung senyawa peptidoglikan yang terletak di luar membran sitoplasmik. Peptidoglikan adalah struktur kompleks polisakarida yang mengandung dua jenis gula turunan, berupa asam N-asetilglukosamin dan asam N-asetilmuramat yang dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosidik. Peptidoglikan berperan dalam mengeraskan dan memberikan bentuk sel, dan setiap spesies bakteri memiliki konsentrasi peptidoglikan yang berbeda-beda, sehingga akan membedakan bakteri menjadi dua kelompok utama, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Di mana bakteri gram positif memiliki konsentrasi peptidoglikan yang tinggi pada dinding selnya, sedangkan bakteri gram negatif hanya memiliki konsentrasi peptidoglikan yang rendah pada dinding selnya.
Komponen selanjutnya adalah membran sel, di mana membran sel ini merupakan lapisan dalam sel bakteri yang berada setelah dinding sel, yang tersusun atas molekul fosfolipid dan protein. Fungsi membran sel adalah untuk membungkus bagian dalam bakteri, membatasi cairan sel dengan dinding sel, dan sebagai unit pengatur keluar masuknya molekul ke dalam sel, atau disebut juga sebagai membran selektif permeabel. Membran sel juga bersifat dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Komponen selanjutnya adalah sitoplasma, di mana sitoplasma ini disebut juga dengan cairan sel, yaitu suatu cairan yang tidak berwarna atau transparan yang tersusun dari air, bahan organik yang berupa protein, karbohidrat dan lemak, enzim, serta garam-garam mineral lainnya. Di dalam sitoplasma terdapat komponen sel bakteri lain yang mengapung secara bebas. Di antaranya adalah komponen ribosom, plasmid, dan asam nukleat atau DNA bakteri. Fungsi utama dari sitoplasma adalah sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme pada sel bakteri, meliputi sintesis protein dan respirasi di dalam sel. Komponen selanjutnya adalah DNA, di mana DNA bakteri adalah suatu materi genetik yang berbentuk sirkular atau melingkar tanpa ujung. DNA bakteri disebut juga sebagai anak inti atau nukleolus, karena DNA ini tidak dilapisi oleh membran inti, sehingga bakteri disebut sebagai sel prokariot. DNA bakteri secara langsung bercampur dengan komponen sel lainnya di dalam sitoplasma. Dan fungsi utama DNA adalah untuk mengatur aktivitas internal sel bakteri melalui sistem pengaturan sintesis protein. Komponen berikutnya dari sel bakteri adalah ribosom, di mana ribosom adalah suatu unit berbentuk bulat yang mengapung di dalam sitoplasma sel bakteri. Ribosom sel bakteri memiliki unit ukuran berat yang dinyatakan dalam satuan S, atau singkatan dari Svedberg, yaitu seberat 70 S. Sedangkan ribosom yang dimiliki oleh sel eukariot rata-rata adalah seberat 80 S. Fungsi utama ribosom adalah sebagai unit sintesis protein dari hasil penerjemahan kode genetik yang dipandu oleh DNA bakteri. Kemudian komponen berikutnya adalah plasmid, di mana plasmid adalah DNA tambahan pada sel bakteri, atau disebut juga dengan DNA ekstrakromosomal bakteri. Plasmid berbentuk sirkular, namun hanya berukuran pendek. Plasmid dapat beraplikasi secara otonom tanpa tergantung pada DNA utama bakteri. Di dalam satu sel bakteri dapat ditemukan lebih dari satu plasmid dengan ukuran yang sangat bervariasi. Fungsi plasmid adalah untuk menyandi gen-gen tertentu yang diperlukan oleh sel bakteri agar dapat bertahan hidup pada keadaan yang kurang menguntungkan. Salah satunya adalah untuk membentuk endospora atau kapsul. Kemudian komponen terakhir dari sel bakteri adalah flagella, di mana flagella adalah sebuah struktur filamen sitoplasmik yang kompleks dan menonjol ke arah dinding sel bakteri. Flagella tersusun oleh sebuah protein bernama flagellin yang tidak bercabang dan berukuran panjang mirip seperti cambuk, kemudian tersemat di antara selaput membran sel. Biasanya flagella memiliki ukuran diameter antara 12 hingga 30 nanometer dengan panjang kurang lebih 5-16 mikrometer. Fungsi utama flagella pada bakteri adalah untuk motilitas atau pergerakan bakteri, yaitu untuk berenang ataupun meluncur pada lingkungan. Kemampuan ini adalah sebagai salah satu upaya bakteri untuk bertahan hidup terhadap lingkungannya. Demikian penjelasan singkat tentang komponen-komponen penyusun sel bakteri. Semoga bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan seputar ilmu biologi.
Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update informasi lainnya. Mas Eki di sini, sampai jumpa di video menarik selanjutnya.